Hai semuanya, perkenalkan nama saya Levi Sabatai Malau. Saya dari Prodi Keuangan dan Perbankan dengan NIM 2531 4150 7111110. Kali ini saya mau menyampaikan pandangan dan analisis saya mengenai wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kembali ramai dibincangkan. Sebelum masuk ke pendapat pribadi, menurut saya penting untuk paham dulu sejarah dan tujuan awal dibentuknya UUD 1945. UUD 1945 pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Waktu itu para pendiri bangsa termasuk Soekarno, Hatta, dan para anggota BPUPKI serta PPKI menyusun Undang-Undang Dasar ini sebagai dasar hukum tertinggi negara. Tujuannya sederhana tapi sangat mendasar, yaitu agar Indonesia memiliki pedoman dalam bernegara, mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta menjadi arah dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Di dalam pembukaan UUD 1945, bahkan jelas disebutkan tujuan bangsa kita, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi sebenarnya Undang-Undang Dasar tahun 1945 bukan cuma sekedar dokumen hukum, tapi juga cerminan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia seperti Pancasila, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Nah, seiring berjalannya waktu, tentu kondisi bangsa dan tantangan yang kita hadapi akan berubah. Karena itulah UUD 1945 juga pernah diamandemenkan sebanyak 4 kali, yaitu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, pasca reformasi. Amandemen tersebut dilakukan untuk menyesuaikan sistem pemerintahan dengan prinsip demokrasi yang lebih modern. Misalnya, dengan adanya pemilihan presiden langsung, pembatasan masa jabatan presiden, pembentukan DPD, dan penguatan peran lembaga-lembaga negara. Nah, sekarang muncul lagi nih wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terutama terkait usulan untuk memperkuat MPR, memperbaiki sistem ketatanegaraan, bahkan ada yang menyinggung soal masa jabatan presiden. Disinilah muncul berbagai pendapat yang berbeda di masyarakat. Kalau dari sudut pandang saya pribadi, amandemen sebenarnya bukan hal yang salah, tetapi justru konstitusi yang baik itu seharusnya bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Misalnya nih, sekarang kita itu hidup di era digital yang penuh dengan tantangan baru, mulai dari perlindungan data pribadi, keamanan cyber, hingga hak-hak digital masyarakat. Kalau hal-hal itu belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar, tentu boleh saja dibahas melalui amandemen agar hukum dasar kita tetap relevan. Namun, di sisi lain saya juga paham kenapa banyak pihak yang sangat merasa khawatir karena seringkali wacana amandemen muncul bersamaan dengan isu-isu politik. Seperti ini contohnya perpanjangan masa jabatan presiden atau perubahan sistem pemilu. Kalau amandemen dilakukan tanpa alasan yang jelas dan tidak berpihak pada rakyat, justru bisa menimbulkan ketidakpercayaan dan mengancam stabilitas demokrasi yang sudah kita bangun sejak reformasi. Menurut saya, kuncinya ada di tujuan dan transparansi. Kalau memang amandemen dilakukan untuk memperkuat lembaga negara, memperbaiki sistem pemerintahan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka hal itu bisa diterima. Nah, tapi kalau tujuannya tidak jelas atau justru berpotensi merugikan demokrasi, lebih baik tidak dilakukan dulu. Sebagai generasi muda, kita juga punya peran penting untuk ikut mengawasi dan memahami isi Undang-Undang Dasar 1945. Jangan sampai kita apatis terhadap isu-isu kenegaraan karena Undang-Undang Dasar 1945 itu sebenarnya menyangkut hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Dengan memahami sejarah dan semangat di balik penyusunan UUD, kita bisa lebih bijak menilai apakah sebuah amandemen memang perlu atau justru berpotensi disalahgunakan. Nah, jadi kalau saya boleh simpulkan, Undang-Undang Dasar 1945 dibuat untuk menjaga kedaulatan rakyat dan menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Amandemen boleh saja dilakukan, tapi harus tetap berpijak pada semangat awalnya, yaitu melindungi rakyat, menjaga keadilan sosial, dan memperkuat demokrasi Indonesia. Karena perubahan yang benar adalah perubahan yang membawa kemajuan, bukan yang menguntungkan pihak tertentu saja. Sekian dari saya, terima kasih.